Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Nur Sabrina dari Hukum 2018 B NIM 013. Pada pembuatan video kali ini saya akan mereview dan membahas mengenai artikel yang sudah saya dapat yang berjudul Indonesian Archipelagic Sealands oleh Hasyim Jalal sebagai bahan dari ujian akhir semester genap Hukum Laut Internasional. Dalam penulisan artikel ini terdapat 3 poin utama yang dibahas. Yang pertama, membahas mengenai bagian pendahuluan yang mengangkat mengenai perjuangan dan sejarah secara kronologis Indonesia untuk dapat dan bisa diakui sebagai negara kepulauan. Dan yang kedua, membahas mengenai bagian pembahasan yang membahas 3 poin yang diangkat. Yang pertama adalah International Shipping and Archipelagic States, dan yang kedua adalah Creating Indonesian Sealands, dan yang ketiga adalah Indonesian Archipelagic Sealands. Dan bagian terakhir, bagian ketiga adalah bagian kesimpulan secara keseluruhan dan juga bagian foto. Nah, setelah kita mengetahui 3 poin utama yang dibahas dalam penulisan artikel Indonesian Archipelagic Sealands, langsung saja kita mereview dan membahas artikel ini. Teman-teman, artikel ini ditulis oleh seorang diplomat sekaligus pakar hukum laut internasional bernama Hasyim Jalal di tahun 2009. Menurut saya, beliau menuliskan artikel ini ingin menunjukkan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa diakui sebagai negara kepulauan, juga perjuangan bangsa Indonesia dalam menetapkan alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Semuanya ditulis secara kemas dan rinci berdasarkan sejarah secara kronologis dan menurut data yang faktual dan menggunakan aturan dasar hukum laut internasional. Tetapi dalam penulisan artikel ini juga saya menjumpai beberapa hal yang sedikit mengganjal ataupun penulisan-penulisan yang menurut saya kurang berkenan. Nah, setelah kita mengetahui 3 poin penting yang dibahas dalam penulisan artikel Indonesian Archipelagic Sealands ini, langsung saja kita mereview dan membahas pada bagian pendahuluan. Nah, teman-teman, pada bagian pendahuluan ini fokus yang diangkat adalah mengenai perjuangan sekaligus sejarah secara kronologis Indonesia untuk bisa diakui sebagai negara kepulauan yang berawal dari setelah perebutan kemerdekaan di tahun 1945 dan perginya kolonialisme di Indonesia, maka Indonesia mendapatkan kembali kekayaan alam dan sumber daya dari Sabang sampai Merauke. Tetapi sayangnya kekayaan alam seperti kekayaan di lautan tidak memiliki status hukum ataupun yurisdiksi atau status perairan yang sah. Maka untuk menjaga keselamatan sumber daya alam yang ada di Indonesia sekaligus menghindari eksploitasi dan pencurian secara berlebihan di status perairan Indonesia yang notabene belum memiliki status ataupun yurisdiksi yang sah, maka dari itu pada tanggal 13 Desember tahun 1957 Indonesia mendeklarasikan negaranya dengan status sebagai negara kepulauan meskipun terdapat kendala atas penetapan status perairan pulau-pulaunya yang belum diakui oleh hukum internasional. Tapi setelah ditetapkannya Indonesia sebagai negara kepulauan dan melalui negosiasi yang sangat panjang mengenai status perairan antar pulau-pulau pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut internasional, maka bertolak pada isi UNCLOS 1982 pada pasal 49 bab keempat tentang status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah di bawahnya, Indonesia mendapat pengakuan secara internasional atas status dan sebagai negara kepulauan tunggal dan dijamin oleh hukum internasional. Setelah Indonesia melobi selama bertahun-tahun untuk mengembangkan konsep ini dan mendapatkan legal pengakuan atas hak mereka untuk melampirkan kepulauan mereka dan diakui sebagai negara kepulauan yang sah di mata internasional. Kemudian pada bagian pembahasan yang pertama adalah membahas mengenai International Shipping and Archipelagic States atau dalam bahasa Indonesianya adalah alur pelayaran dan negara kepulauan. Pada poin pembahasan International Shipping and Archipelagic States ini memiliki substansi yang berfokus pada permasalahan yaitu peraturan yang meliputi hak dan kewajiban sebagai negara kepulauan dan pengaturan hak lintas kapal. Pembahasan ini diangkat karena bertujuan untuk melindungi keamanan,
dari negara kepulauan dan menjamin keselamatan dari kapal asing yang melintas di atas perairan negara kepulauan, sehingga negara kepulauan dapat berkontribusi dalam menjalankan kewajibannya. Kemudian, karena dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka perlu adanya penegasan kembali mengenai pemberlakuan aturan terhadap semua kapal yang berada di atas wilayah perairan dari negara kepulauan, karena adanya jalur-jalur laut yang memiliki hak lintas bagi kapal-kapal asing yang akan melalui wilayah perairan dari negara kepulauan. UNCLOS 1982 mengenal ada 3 jenis hak lintas bagi kapal-kapal asing. Yang pertama ada hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur negara kepulauan. Kemudian pada bagian pembahasan yang kedua adalah membahas mengenai Creating Indonesian Sea Lanes, atau dalam bahasa Indonesia adalah penetapan alur laut kepulauan Indonesia. Pada poin ini, pembahasannya memiliki isi yang membahas gambaran isu hukum mengenai penetapan alur laut kepulauan yang dimiliki oleh Indonesia, faktor-faktor yang diputuskan dalam penetapan alur laut kepulauan, dan aturan yang digunakan ketika melintasi alur laut kepulauan, di mana proses penetapan alur ini jika dilihat dari sejarah pembentukannya sangat panjang dan melalui beberapa tahap. Dan pada isi artikel ini, proses penulisan mengenai pembentukan ALKI atau alur laut kepulauan Indonesia ini sudah sesuai dengan perkembangan keadaan dan juga disajikan data-data yang akurat seperti aturan dan teori hukum laut internasional. Juga diselenggarakannya pertemuan atau konferensi untuk membahas penetapan dari ALKI ini sendiri. Dan menurut saya, ditetapkannya ALKI di Indonesia ini berdampak pada navigasi pelayaran kapal asing yang melintasi perairan Indonesia, dan tentunya juga memiliki kendala yang baik di mata nasional. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa penetapan alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI berawal dari survei dan konsultasi di tanggal 24 November 1994, di mana dengan negara-negara yang memiliki keterkaitan dengan proses penentuan alur laut kepulauan Indonesia atau disebut ALKI, yang melibatkan instansi atau lembaga-lembaga pemerintah Indonesia yang terkait dalam keberadaan ALKI maupun para pejabat ahli di bidang masalah-masalah maritim dan hukum laut internasional. Di samping itu, pada tahap ini juga diadakan negosiasi dengan negara-negara maritim yang besar atau pengguna pemakai ALKI juga, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Inggris. Dan kemudian penetapan alur-alur laut kepulauan Indonesia oleh pemerintah Indonesia diawali dengan melakukan penelitian dan studi terhadap wilayah perairan kepulauan Indonesia yang kiranya cocok untuk dijadikan lintas alur laut kepulauan. Kemudian setelah mengadakan negosiasi dan studi yang sangat panjang, Indonesia menetapkan 3 alur laut kepulauan yang terdiri dari 3 rute, yaitu yang pertama ada ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Dengan spesifikasi alur laut kepulauan yang pertama berporos pada Selat Lombok sampai Selat Makassar, kemudian Laut Sulawesi, dan alur laut kepulauan Indonesia 2 mulai dari Selat Sunda hingga Laut Jawa, kemudian ada Selat Karimata, kemudian sampai Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Dan alur laut kepulauan Indonesia yang ketiga berjalan di sepanjang dari Laut Timur dan Laut Arafura, kemudian ke Samudra Pasifik melalui Laut Sawu, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku. Kemudian, Departemen Luar Negeri mengadakan Rapat Kerja Nasional atau RKN mengenai alur laut kepulauan di Cisarua tanggal 17 sampai 19 Januari 1995 untuk membahas persoalan penetapan alur laut kepulauan. Dan kemudian bagian terakhir adalah bagian kesimpulan secara keseluruhan sekaligus bagian penutup dalam penulisan artikel Indonesian Archipelagic Sea Lanes ini. Dan kesimpulan secara keseluruhan yang saya dapat adalah ringkasan bagian kesimpulan ini mulai dari perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa diakui sebagai negara kepulauan, hak dan kewajiban negara kepulauan, serta pembahasan hak lintas kapal asing, serta penetapan atau pembentukan ALKI di Indonesia dengan berbagai permasalahan yang ada, tentunya dengan disajikan dengan tabel informasi dan data yang akurat, tidak keluar dari pembahasan yang diangkat, memiliki korelasi antar pembahasan sehingga tidak membuat penafsiran yang berbeda, kemudian mudah dipahami, mulai dari isu hukum yang dibahas hingga teori yang digunakan dan argumen penulis menggunakan perkembangan zaman yang ada.
Terima kasih, itulah review dan pembahasan saya mengenai penulisan artikel Indonesian Archipelagic Sea Lines sebagai bahan dasar untuk ujian akhir semester genap Hukum Laut Internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Selamat pagi.